Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianovi Herulandari, NIM T 2019-804. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi perubahan lingkungan. Oke, selanjutnya materi perubahan lingkungan ini yang akan kita bahas ada 3 subbab. Yang pertama ada pengertian keseimbangan lingkungan, dan yang kedua ada penyebab perubahan lingkungan, dan yang ketiga ada pelestarian lingkungan. Sebelum kita memulai materi yang akan dibahas, silahkan simak video terlebih dahulu. Nah, di sekitar tempat tinggal kalian, apa juga mengalami perubahan lingkungan tersebut? Jika iya, apa sih yang menjadi penyebab perubahan lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian? Akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada perubahan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati suatu makhluk hidup beserta faktor biotik maupun non-abiotiknya. Lalu, mengapa perubahan lingkungan ini dapat terjadi? Lingkungan ini dapat terjadi atau mengalami perubahan karena keseimbangan lingkungan ini terganggu. Keseimbangan lingkungan ini adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia, yang mana hal ini dapat menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan lingkungan terganggu akibat hilangnya suatu komponen yang menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Lingkungan yang seimbang ini memiliki daya dukung dan daya lenting itu yang tinggi. Jika daya dukung dan daya lenting ini rendah, maka keseimbangan lingkungan ini akan terganggu. Apa sih daya dukung dan daya lenting tersebut? Daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali dalam keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung semua makhluk hidup agar dapat berkembang, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada penyebab perubahan lingkungan. Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan ini ada 2 macam. Yang pertama ada faktor alam, dan yang kedua ada faktor manusia. Faktor alam ini terjadi akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia ini terjadi akibat ulah manusia sendiri seperti penebangan pohon dan juga pencemaran lingkungan. Penebangan pohon ini mengakibatkan udara di bumi panas karena kadar oksigen di dalam bumi ini rendah dan karbon dioksida meningkat. Sedangkan pencemaran lingkungan ini terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana ini membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yang mana dengan kerjasama tersebut menjadikan sumber daya alam ini menjadi bermanfaat tanpa harus merusaknya. Pelestarian lingkungan hidup ini ada 2, yaitu pengelolaan dan pelestarian lingkungan di wilayah perairan dan juga daratan. Yang kedua ada pengelolaan lingkungan hidup secara bermasyarakat. Bentuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan di wilayah perairan yaitu dengan tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Sedangkan bentuk upaya dari pengelolaan dan pelestarian lingkungan di wilayah daratan yaitu dengan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang gundul. Yang terakhir ada upaya pelestarian
lingkungan hidup secara bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan berupa pelestarian tanah, udara, air, dan sebagainya. Itu saja pemaparan dari saya tentang materi perubahan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.